entah gimana kalau nenek-nenek itu iya, walaupun sosoknya nenek-nenek, ya dia merasa keberatan dengan Mas Agus menikah tuh. Tapi serem, dia punya cewek ngikutin. Cantik banget. Gua aja merinding dengar tadi ngomong gitu. Karena itu yang ngomong bukan dia. Oh, itu ya? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya, Po, malam Iya. ini. Kali ini di Ngeri. Iya, di Ngeri kali ini kita mau ngebahas jadi ada nih, Po. Jadi beberapa kali ada yang udah mulai komen di YouTube yang Ngeri. Jadi dan ceritain horor-horornya mereka, kisah-kisah horornya mereka dan Benar. kemarin gue tertarik, Po, sama ada satu orang namanya Agus, Agus Supriyono. Gue bacain ya, dia komennya ya. Nih aku ingin cerita, Kak, kenapa aku ini sangat sensitif sekali dengan makhluk dari dunia dimensi lain. Dulu tahun 2011 waktu aku pertama kos di Jakarta, entah perasaan aku atau apa, itu tiap malam teman aku nggak balik kosan, setiap malam mau tidur aku kayak dipangku Tante K. Wow. Terus karena banyaknya gangguan, akhirnya aku pindah kosan lagi dan dari kosan sebelumnya. Tapi sekarang ngontrak karena kebetulan kita berenam, jadi ngontrak 3 petak. Dan ternyata kontrakan di sini juga ada yang suka sama aku, sesosok nenek, kata temen aku yang pintar. Terus tapi yang seremnya adalah kosan di Jakarta Pusat. Aku sering sakit-sakitan dan ternyata ada lagi yang pengen kenalan, sosoknya nggak jelas. Aku mau sedikit flashback, Kak. Sebenarnya dulu waktu kecil, sekitar kelas 5 SD, aku pernah koma selama 3 bulan. Oke. Bahkan dokter pun nyerah karena sakit komplikasi aku, demam berdarah, tipes, sama paru-paru yang buat aku tidak bangun sama sekali. Serem juga nih. Oke. Tapi sebenarnya bukan 3 penyakit aja. Ada 1 penyakit gaib. Kalau aku mau diminta sama setan laut muara angke. Ini bisa ditanyain nih, siapa dia tahu dari mana? Mereka itu marah karena aku kencing di laut waktu mencari kerang hijau. Itu sih, Kak, yang buat aku tiap hari melotot ke atas terus menerus. Oh gila, serem juga. Nah, pertanyaan aku, ada pengaruh nggak sih, Kak, sama aku yang sekarang pas koma? Kenapa aku sekarang lebih sensitif sekali untuk merasa hal gaib itu? Kakak bisa tolong aku liatin, Kak? Aku masih ditempel atau enggak? Karena turunan dari almarhum bapakku. Bapakku juga bisa ngomong kayak sama makhluk halus. Oke. Teman-teman kita yang baik hati, udah kasak kusuk nih, mencoba ngontak yang namanya ya. Mas Agus ini. Dan sekarang Mas Agus udah bareng sama kita. Betul. Gimana kalau kita gali-gali aja Mas Agus ini? Langsung kita dengerin dari narasumbernya yang A1. Halo Mas Agus, Assalamualaikum. Halo Kak Cepi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Agus, apa kabar? Kak Cepi, Iya, Mas. alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Agus, ini kejadiannya yang sakit itu berapa lama, Mas? Kalau untuk sakit, aku itu waktu itu koma sampai 3 bulan Kak Cepi. Koma 3 bulan, sampai orang tua juga angkat tangan, semua sampai mama, maaf, hampir agak stres karena mikir anaknya nggak bangun-bangun, sampai ikut jatuh sakit juga. Kalau boleh tahu nih ya, penyakit yang komplikasi itu awalnya kenapa ya? Awalnya sih waktu itu kita rame-rame main ke Laut Muara Angke. Terus pulang dari sana, aku langsung pingsan, Kak. Pingsan 3 bulan langsung. Koma itu baru bangun setelah 3 bulan. Mas Agus tuh taunya Mas Agus katanya sakit karena makhluk halus lah ya. Di Morang. Di Muarangke itu tahu dari mana? Dari orang pintar yang di dekat rumah. Boleh diceritain nggak kronologisnya kayak gimana? Kok bisa sampai akhirnya mungkin Bapak udah bingung mau ngapain, akhirnya datang ke orang itu. Boleh diceritain nggak dari awalnya gimana? Dari semua obat-obatan semua nggak masuk sih, Kak. Nah akhirnya ke Bapak nyuruh ke orang pintar di daerah Jawa Barat, kata Bapak. Nah di situ sampai diinepin, Kak, minta air. Sekarang boleh tahu nggak kalau misalnya cerita kata jadi diagnosanya setelah koma itu Agus jadi jauh lebih sensitif. Dari semua kosan yang ditempatin yang paling serem Jakarta Pusat. Ya betul, Jakarta Pusat itu sih serem banget. Oke, boleh diceritain dong? Kan aku kan kalau setiap pulang kerja kan pasti sekitar jam 10
jam 11 itu pulang kerja. Nah, ngerendam paling nanti nyucinya jam 2, jam 3 pagi baru nyuci. Terus kalau misalnya abis itu nyuci, terus jam 2, jam 3 pagi, terus? Jadi pernah satu waktu itu teman Agus, dia lagi duduk maghrib. Nah, dia disiram pakai pasir sama bapak G. Taunya itu bapak G, ada yang lihat, ada yang pernah ngeliat. Nah, kebetulan teman Agus juga di situ, dia bisa ngeliat. Kalau Agus sendiri sebenarnya yang dibilang sensitif itu dari semenjak koma bisa ngeliat, bisa ngerasain, cuma merinding atau gimana? Kalau yang terakhir sih lagi pas aku sebelum nikah itu bener-bener ngeliat. Boleh dong diceritain yang sebelum nikah itu ngeliat apa? Nah, kalau yang di Kelapa Gading, kalau Agus tuh lagi pas balik kerja, lupa cuci kaki, terus tiba-tiba dibisikin sama nenek-nenek, dia bilang kalau mau tidur itu cuci kaki dulu. Nah, di situ aku langsung merinding dan langsung buru-buru ngibrit ke bawah, langsung tidur sama teman-teman. Ya teman-teman ya percaya nggak percaya sih, ya kan aku yang rasain gitu. Gua aja merinding dengar tadi ngomong gitu. Karena itu yang ngomong bukan dia. Oh, itu ngomong ya? Wow. Kalau lu lihat itu sebenarnya si neneknya itu, neneknya ada di sini kayak ini. Lu ini banget kayak soalnya. Kalau itu si neneknya itu emang kenal sama dia, Pok? Atau emang dia kayak orang-orang yang suka badannya tuh bagus buat dihinggapi sama makhluk-makhluk gaib. Gimana ya mulainya ya? Mas Agus nih kayak ya karena kok gue gemeteran. Tempatnya misalnya udah angker nih. Mas Agusnya sensitif, terus kayak di tubuhnya dia tuh ada space gitu loh. Jadi yang pernah gue bilang itu, Cep, ketika seseorang misalnya di tubuhnya ada jin gitu misalnya, yang dari luar tuh kayak gampang menclok. Kasarnya nih misalnya lewat, ada teman gue di dalam, ikut set, gitu. Jadi kayak misalnya lewat di bawah pohon. Jadi nah si Mas Agus tuh kayak sarang lebah, banyak bolong-bolongnya. Entah gimana, kalau nenek-nenek itu iya. Nenek ada di sini ya? Lu ketawa-tawa mulu soalnya. Kelihatan. Pakai kebaya. Oh, nenek pakai kebaya, Mas Agus? Benar pakai kebaya? Dideketin lu? Kalau dari penglihatan aku sih, iya pakai kebaya, pakai kayak baju nenek-nenek Jawa sih. Jawa, bukan nenek-nenek bule gitu ya, kayak maksud gue kayak orang-orang Belanda gitu. Enggak. Oh, ini enggak? Tapi yang serem dia punya cewek yang ngikutin. Cantik banget. Tapi taringnya panjang. Bapak masih punya peninggalan gak sih, Mas Agus? Waktu Bapak sebelum meninggal, Agus pernah punya dia pun sebungkus apa sih ditaliin merah gitu. Dibungkus kayak kain. bekas batu-batuan. Iya, dibungkus kain sama cincin-cincinnya. Nah, tapi setelah Bapak meninggal, itu batu hilang, tinggal cincinnya doang, tinggal tempatnya doang, Kak Kanida. Cincin-cincinnya hilang? Iya, itunya batunya hilang. Batunya doang? Iya, batunya hilang. Yakin gak ada orang rumah yang ngilangin? Yakin, maksudnya secara harfiah ya, yakin gak ada orang rumah yang ngambil atau ngilangin atau mindahin? Kalau ngilangin atau mindahin nggak tahu sih Kanida, soalnya udah nggak ada sih di tempatnya. Dicari lagi deh, ikhtiar. Mas Agus muslim kan? Iya, tadi kan Assalamualaikum. Oke. Iya betul. Dicari lagi ikhtiar, terus efek ya nggak, kalau nggak ada manfaatnya juga mendingan dicari sih barang-barang yang tadi tuh. Ya kalau nggak ketemu, Pak? Bukan itu akan hilang dengan sendirinya ya kalau kita nggak ngerawat dan segala macamnya? Enggak. Ya maksudnya ya tetap dicoba dulu, diikhtiarin dulu. Pokoknya berlepas diri dari itu. Kalaupun misalnya ada jin keturunan yang memang terbawa gitu, yang bilangnya ngejagain tadi kalau mau tidur cuciin kaki, tapi itu faktanya enggak, karena itu bakal ngeganggu. Buktinya dia akan menjadi posesif. Walaupun sosoknya nenek-nenek, ya dia merasa keberatan dengan Mas Agus menikah tuh.
Bagus. Saya mau nanya dulu ya sama Hanida. Boleh. Ini neneknya ada di mana sih posisinya? Kok lu kayak serius banget ngomongin si nenek? Neneknya udah di belakangnya dia. Oh, neneknya di masih sini ikut Mas juga. Agus. Di kiri kanan? Enggak di kiri. Enggak di kiri Yang di nggak? kanan yang lain. Wih, di kanan yang lain Mas Agus. Yang di kanan yang lain yang cewek cantik itu. Oh, pantesan gue dari ketawa-tawa ngeliatin si sebelah sini. Tenang Mas Agus. Mas Agus? Tenang. Jangan was-was ya, jangan kalah. Jangan Maksudnya dikuasain. kalau sama kayak gini, mereka tuh nggak punya daya dan upaya. Badannya Mas Agus, perasaannya Mas Agus. Ketika takut, itu ketakutan itu yang menjadi senjata terbesarnya mereka. Tapi kalau yang cewek tadi dibilang sama Hanida, pernah ngelihat nggak Mas Agus? Atau pernah ngerasain nggak? Kalau yang cewek ini sih Agus malah belum tahu. Belum tahu kayak gimana bentuk rupanya, nggak tahu sih. Dan Udah lah, jangan nggak sampai penting. lah. Nggak usah tahu GR ntar dia. Kesenangan cengenges-cengengesan, tawa-tawa lagi. Sob, Ini lagi tahu nih ya. sebel gue. Sebel. So Kayak gitu cantik. bisa dibuang nggak sih Kak? Biar nggak ngikutin gitu Kak. Bisa lah, siapa dia ngikut-ngikutin. Pokoknya kalau mau tidur, jaga wudhu, jaga ibadah. Maksudnya bener-bener baca doa-doa perlindungan ketika tidur. Supaya yang cengenges-cengengesan itu nggak sosokan gitu di sampingnya. Sebel gue tuh ngeliatnya, sumpah dah. Sabar. So cantik Jauh di sono. banget. Mas, kalau istri pernah ngerasain hal yang sama kayak Mas Agus nggak? Digangguin atau gimana? Kalau istri sih enggak. Kebetulan kan kita habis nikah LDRan sih Kak Cepi. Sering mimpi ya? Iya, mimpi-mimpi ada yang pernah aneh gak mimpinya? Iya betul. Mimpi-mimpi ada mimpi-mimpi ya kayak hubungan kayak gitu sih. Kan tidak. Itu. Yang giginya gondrong ya? Kenal gak sama yang di mimpinya?